Halo guys, Andri Widi di sini dan ini adalah Poco X3 NFC ya. Jadi saya akan membahas spesifikasi dari Xiaomi Poco NFC ya. Nah, ini semua yang membutuhkan di Poco X3 NFC. Nah, ini dengan harga yang mulai dari 3.099.000 ya untuk yang di flash sale-nya ya. Kalau untuk di offline mungkin lebih mahal ya. Ini dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 732G ya, itu dengan 120 Hz untuk refresh rate-nya ya, untuk dot display, untuk kamera depannya, kamera belakangnya, kamera utamanya 64 megapiksel quad kamera ya. Kita lihat spesifikasinya ya lebih dalam. Seluruh inovasi diperoleh untuk pengalaman bermain game. Wah, ini cocok banget untuk para gamer ya. Untuk handphone ini cocok banget untuk para gamer. Prosesor kuat ya, 732G, debut global ya, Qualcomm Snapdragon 732G. Habis itu dengan kelancaran dan kecepatan ekstrim, rasio menyegarkan, layar ultra tinggi 120 Hz ya, rasio pengambilan sampai sentuh sampel sentuhnya ultra tinggi 240 Hz, natural winner ya, menang banget ini diantara semua pesaingnya ya untuk di kelas mid range ya. Kekuatan tempur maksimal dengan baterai 5160 mAh, kombinasi performa terbaik ya, baterainya besar banget, pengisian daya cepat 33 watt, teknologi liquid cool 1.0 plus. Tapi ya teman-teman, untuk spesifikasinya, dan ini bentuknya kayak gini ya teman-teman. Poco X3 NFC ya, tampilannya manis banget. Dengan Snapdragon 732 nya ya, G yaitu singkatan dari performa bermain game ya, yang bertenaga, ditawarkan prosesor baru, prosesor Qualcomm Snapdragon 732 menawarkan kapasitas pemrosesan grafis yang kuat ya teman-teman, dan kemampuan komputasi AI yang canggih ya, teknologi proses 8 nanometer. Waduh, dengan grafikasinya 8 nanometer ya, termasuk mantap ini ya, chipnya octa-core ya. Nah, dengan kecepatan clocknya 2,3 GHz ya, 8 GB untuk RAM-nya, 8 GB LPDDR4X, ketersediaan terbesar ya, 8 GB up to 128 GB UFS 2.0 ya, untuk ROM-nya ya. Prosesor 4G terkemuka di tahun 2020 ya. Skor Antutu lebih dari 301.000, performa yang lebih kuat dibandingkan dengan Qualcomm Snapdragon 730G. Jadi lebih tinggi ya, 732G lebih tinggi dari 730G untuk skor Antutunya ya. 301.581, kalau 730G 271.473. Untuk spek berikutnya kita lihat adalah teknologi liquid cool 1.0 plus, pembuangan panas 3D dengan kecepatan penuh. Wah, dengan sudah liquid cool ya, sama dengan Poco, hampir sama dengan Poco sebelumnya, Poco F1, Poco F2 sudah liquid cooling. 6 derajat Celcius pembuangan panas maksimum untuk prosesor, 20% kemampuan yang ditingkatkan dibandingkan solusi pembuangan panas standar ya. Circuit multiplayer layer secara efisien menghilangkan panas dari layar. Pipa penghantar panas liquid cool, area pembuangan diperbesar 70% dengan pipa penghantar panas tembaga, memungkinkan CPU menjadi dingin lebih cepat. Wah, top ini dengan liquid cooling ya teman-teman, pendinginannya sweet banget. Nah, tampilan mutakhir dengan yang dibutuhkan, kekinian banget ya, dengan dot display-nya ya, 120 Hz refresh rate layar. Ya, kita lihat. Nah, ini perbandingannya ya teman-teman, perbandingan rasio
menyegarkan layar ultra tinggi ya, 120 Hz ya, perbandingannya dengan yang 60 Hz ya. Jadi kalau kita gesek, kita scroll gitu kelihatan bedanya ya. Jadi lebih smooth ya kalau untuk yang 120 Hz ya. Kan kebanyakan HP-HP yang sekarang masih 90 Hz, yang baru-baru ini malah 120 Hz. Dia memberikan yang lebih tinggi lagi dari pesaing-pesaingnya ya. Menikmati kelancaran setiap kali melakukan penelusuran persepsi penggunaan pengguna tentang fluiditas bagian besar dipengaruhi oleh rasio penyegaran layar atau rasio refresh ponsel ya. Rasio dengan layar 120 Hz dapat menampilkan hingga 120 frame per detik. Ini memungkinkan untuk bermain game dan melihat konten secara sosial dengan media sosial dengan sangat lancar. Ini contoh tadi dengan kecepatan dikali 0,25 kali ya. Jadi benar-benar smooth banget tampilannya ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini rasio pengambilan sampel sentuh ultra tinggi ya, yaitu 240 Hz. Memberikan keunggulan di arena bermain game ya, umpan balik yang cepat dan perasaan bersemangat saat bermain game. Mantap. Jadi untuk sentuhnya lebih mantap ini ya daripada ponsel-ponsel yang masih 60 Hz ya. Ini pengambilan sampel sentuh 120 Hz nya seperti ini ya teman-teman. Rasio pengambilan sampel sentuh 240 Hz pada ponsel ini meningkat sebesar 100% dan kecepatan 4 balik secepat 4,16 fd. Kita lihat ya kayak gimana contohnya. Nah, itu ya lebih dulu ya kalau yang 240 Hz. Nah, untuk nosnya dia kelihatan banget kalau kita bermain game. Kita lihat spek berikutnya untuk Poco X3 NFC ini. Kecepatan penuh menang dalam milidetik ya, lebih dari sekedar layar dengan rasio refresh yang tinggi. Ponsel ini juga pintar karena mengoptimalkan penghematan daya ya. Baterainya besar banget ya, 5100 lebih ya. Mantap banget ya teman-teman. Untuk rekam video 60 Hz, bermain game 60 sampai 120 Hz, penelusuran konten 120 Hz ya. Layarnya benar-benar mulus untuk sentuhannya ya teman-teman. Ini tampilan Poco X3 NFC dari tampak depan dan belakang. Jadi menggunakan layar Full HD ya, Full HD Plus ya, dot display ya. Layarnya kameranya kecil banget ya di tengah, dengan ukuran resolusi tinggi yaitu 2400 kali 1080 ya, dengan rasio aspeknya 20:9, 91,25%. Rasio layar ke tubuh ultra tinggi ya, benar-benar bezelnya tipis banget. Yuk kita lihat spesifikasi berikutnya. Tampilan yang sesuai dengan kebutuhan Anda ya, benar-benar mantap untuk Poco X3 NFC ini ya spesifikasinya. Nah ini juga teman-teman, jangan lupa bahwa Poco X3 NFC juga dilengkapi dengan speaker stereo ganda ya, efek suara memukau yang membawa ke dunia game lebih mantap ya. Bermain game dengan suara yang lebih menggelegar ya, dengan kanan atas bawah itu speakernya 2 ya, high res audio, bersertifikasi high res audio untuk menikmati musik, bermain game. Speaker berkualitas studio yang mantap banget. Di speakernya ada 2 ya teman-teman, di bawah sama di atas ya. Poco X3 NFC ini suara berkualitas tinggi dari kedua ujungnya menciptakan pengalaman suara surround. Nah, jadi benar-benar surround ya, kalau 2 speaker lebih mantap daripada yang 1 speaker. Motor linear sumbu Z yang disetel dengan cepat, getaran presisi tinggi seperti konsol game ya. Jadi untuk vibration ya, jadi getaran ya. Jadi pada saat kita bermain game tembak-tembakan ya, ini lebih enak ya getarannya. Akselerasi tembak menembak dan lari cepat semuanya memiliki pola getaran uniknya sendiri.
getaran 4D membuat gerakan dalam game memuaskan. Jos banget ini Poco X3 NFC. Harga mulai 3.099.000 ya untuk di online ya. Yang itu yang tipe terendah ya. Antena penta dengan koneksi tanpa gangguan. Jadi antennya di sekeliling bodi ya teman-teman, sekeliling bodi atas dan bawah ya, dengan sinyal yang dapat diandalkan. Kemenangan ada di tanganmu, memberikan sinyal yang handal, menjaga koneksi game tetap stabil dan setiap saat ya. Jadi ini ada di pinggir garis kuning yang ada di layar ini, itu untuk antenanya di sebelah situ ya teman-teman. Sekedar perangkat keras bertenaga, game turbo 3.0 ya, untuk pengalaman bermain game yang dapat kustomisasi ya. Optimalisasi laju bingkai, stabilitas game meningkat 37,9%, akselerasi sentuh, performa sentuhan sistem meningkat 100%, bermain game tanpa gangguan, tanpa bandwidth, bahkan bandwidth jaringan dan pengurangan latensi. Kita lihat spek berikutnya. Sumber daya tiada henti ya, wah, baterai besar, bermain game lebih mantap, 5160 mAh. Satu pengisian daya penuh dapat mendukung 10 jam bermain game, 17 jam video, 153 jam musik. Pengisian daya cepat 33 watt. Mantap teman-teman, cepat banget ini kalau ngisinya. Isi daya cepat combo sempurna, mengisi daya 60%, 62% dalam 30 menit, dan mengisi daya 100% hanya dalam 65 menit. Wah, jos, hanya 1 jam 5 menit ya untuk mencapai pengisian daya 100%. Poco X3 NFC. Yuk kita lihat spek berikutnya. Nah ini teman-teman, kamera yang dibutuhkan. Kamera Poco ini mantap banget ya, 64 megapiksel. Ya ini ya sistem konfigurasi quad kameranya ya. 4 lensa bekerja bersama memenuhi kebutuhan kreatifmu dimanapun kamu berada ya. Nah, kamera utamanya 64 megapiksel ya, Sony IMX682. Untuk kamera ultrawide-nya, kamera sudut lebar, ultra lebar, FOV 119 derajat ya, 13 megapiksel. Untuk deep sensor ya, kamera dengan sensor kedalaman ukuran piksel 1,75 mikromiu 2 megapiksel ya. Untuk kamera makronya 2 megapiksel. Jadi quad kamera ya teman-teman untuk kamera belakangnya. Ya, ini hasilnya mantap ya, 64 megapiksel kamera utama dengan Sony IMX682, tetap jelas dan menampilkan detail bahkan saat memotong 1% dari foto asli. Yuk kita lihat ya, ini contoh dari hasil fotonya ya. Ini kita ambil dari web resmi ya, Poco X3 NFC ya, web resminya Poco X3 NFC. Kita lihat lagi spek berikutnya, apa aja yang diandalkan di sini. Ya ini foto selfie-nya ya teman-teman, hasil foto selfie 20 megapiksel, kamera selfie AI mengabadikan sisi terbaikmu. Fokus lebih akurat dan alami, baik di jalanan yang padat atau pesta yang ramai. Tekan tombol selfie kan kamu akan menjadi bintang. Kameranya lumayan gede ya teman-teman, 20 megapiksel ya kamera selfie-nya ya. Kamera bertenaga menghadirkan lebih banyak kejutan, filter AI super keren terbaru. Ya ini ya, mode video pro, buat mahakaryamu sendiri ya teman-teman. Jadi mode videonya ada mode video pro ya,
Jadi kita bisa nyetel lens wide-nya, EV-nya, ISO auto, bukaannya WB auto. Nah ini ada sistem video pro nya ya, jadi mantap banget ini teman-teman. Kunci AE, AF, puncak fokus, zoom video dengan lancar, verifikasi pencahayaan, jadi bisa diatur secara manual ya. Ini tampilannya ya, Poco X3 NFC, gaya yang kamu butuhkan, benar-benar mantap ya. Model desainnya juga bagus ya teman-teman, terdiri dari warnanya ada yang shaded grey dan cobalt blue ya. Warnanya ada 2 warna ya teman-teman. Tampilannya ya, tekstur kilau metalik dibuat melalui proses yang rumit. Prosesnya kayak ada garis-garisnya gitu ya teman-teman untuk belakangnya. Proses unik untuk logo Poco ikonik, tergantung pada sudut cahaya berbagai warna memancar dari bagian belakang ponsel. Nah ini sensor sidik jari di samping ya teman-teman, jadi nggak di belakang atau di layar, tapi sensor sidik jari dipasang di samping ya. Desain to inline dengan tombol daya, pengenalan sidik jari yang akurat, unlock dan cepat. Ini tampilan ya, MIUI nya ya, 12 untuk Poco Launcher 2.0. MIUI dengan Poco terus memberikan pengalaman yang lebih ringan, lebih cepat, lebih lancar. Poco Launcher 2.0 dapat membantumu menemukan dan mengelompokkan aplikasi dengan lebih mudah ya. UI nya juga dilengkapi mode gelap, wah mantap, yang dapat mengurangi konsumsi daya dan membantu meredakan ketegangan mata. Jadi ada mode gelapnya ya teman-teman, jadi hampir sudah kekinian banget ya. Nah yang ini yang paling anu banget ya teman-teman, nah, di harga segitu sudah ada NFC ya, dengan infrared blaster, jadi bisa untuk remote. NFC itu bisa untuk ngecek saldo e-money ya, atau e-tol, dengan perlindungan anti percikan ya, IP53 diuji secara independen oleh TUV SUD ya. 3,5 mm jack iPhone masih ada ya. Jadi, dan ini nanti dari paket pembeliannya ada casingnya ya teman-teman, dikasih casing antibakteri, perlindungan nilai tambah untuk Poco X3 NFC kamu. Jadi sudah dilengkapi dengan casing juga ya. Nah, yuk kita lihat spesifikasinya seperti apa. Kita lihat spesifikasinya teman-teman. Spesifikasi dari Poco X3 NFC ya. Nah, ini lebih detailnya ya, lebih detail, ada warna shadow grey dan cobalt blue. Prosesor Qualcomm Snapdragon ya 732G, Qualcomm Kryo 470 CPU, teknologi proses 8 nanometer ya. Fabrikasinya prosesor octa-core hingga 2,3 GHz, Adreno nya 818, GPU nya ya Adreno 618, mesin AI nya Qualcomm generasi keempat, penyimpanan dan RAM 6 GB atau 8 GB, penyimpanannya yang 64 atau 128 GB ya. RAM LPDDR4X, penyimpanan UFS 2.1 ya. Untuk memori aktual tersedia dapat bervariasi karena berbagai faktor penyimpanan dan RAM tersedia. Ya, lebih sedikit dari total memori karena penyimpanan operasi sistem dan prainstall software di perangkat. Jadi nggak menerima 64 utuh ya atau 128 utuh, jadi dimakan softwarenya juga ya, jadi ada pengurangannya ya. Tampilannya ya ini teman-teman, 6,67 the display ya, lumayan lebar ya. TUV certified cahaya biru rendah, TUV rain, rasio menyegarkan layar 120 Hz, rasio pengambilan sampai sentuh 240 Hz, resolusinya layar 2400 x 1080 Full HD Plus ya. Rasio aspek layar 20:9, 395 ppi ya ketajamannya. Kontrasnya 1500 banding 1. Corning Gorilla Glass 5 ya, untuk layarnya sudah dilindungi Corning Gorilla ya. Baterai dan pengisian daya 5160 mikroampere ya. Baterai lithium ion polimer built-in yang dapat dilepas dengan port koneksi reversible USB Type C ya, jadi sudah pakai Type C, mendukung pengisian daya cepat 33 watt. Kamera belakangnya 64 megapiksel ya teman-teman. AI port kamera Sony IMX 682,
4-in-1 ya, super pixel. Ukuran sensornya ini ya, 1:1, 73 in, bukaan 1,89 ya. Kamera ultrawide-nya 13 megapiksel. Ada kamera 2 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, sensor kedalaman deep sensor ya, lampu flash LED, fitur fotografi kamera belakang. Nah ini ya, banyak banget ya. Ada sky scraping ya, efek langit, fitur foto baru, cyberpunk, warna emas, es hitam, 6 mode pencahayaan panjang, cloning foto AI, drone tune dengan timer, mode pro, mode malam, mode dokumen, deteksi suasana AI, Google Lens, AI Beautify, mode potret, bingkai film, pencahayaan studio dinamis. Banyak banget ya. Untuk fitur video belakang, video kaleidoskop, mode video pro, mendukung format LOG, merekam video dengan stabil ya. Ada shoot steady-nya ya, mode makro video AI Beautify, bingkai film, mode vlog, tapi perekaman video 30 frame per second. Nah, Full HD nya 1080p, perekaman video 30 frame per second, 720p perekaman video 30 frame per second. Video lambatnya 960 frame per second 720p, 240 frame per second 720p, dan 120 frame per second 720p atau 180p ya. Kamera depannya 20 megapiksel, bukaannya 2.2 banternya ya. Fitur fotografi kamera depannya ya hampir sama dengan belakang ya, mungkin kamera AI atau mode portrait, tapi panorama, bingkai kamera layar penuh, telapak tangan, kamera depan HDR, flash kamera depan, udah ada flashnya ya melalui tampilan seperti layarnya yang hidup ya. Timer selfie, AI Beautify, deteksi suasana AI, pencahayaan studio, fitur video kamera depannya. Nah, konektivitas slot SIM hybrid, masih hybrid ya teman-teman. Jadi nano SIM plus nano SIM atau nano SIM plus micro SD ya. Dengan micro SD nya bisa ditambahi sampai 256 GB ya. Jadi sudah mendukung 4G ya, 4G LTE ya. WiFi 2x2, MIMO, mendukung Bluetooth 5.1, NFC, sudah NFC, dimensinya 153,3 mili, lebar 76,8, ketebalan 94 mili, bobotnya 200 gram, 215 gram ya. Aplikasinya GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, dan seluruh keamanannya sensor di jari, dipasang di samping, dan AI Face Unlock. Audionya speaker stereo ganda 3,5 mili, jack headphone. Pemutaran audio mendukung format audio seperti MP3, FLAC, AP, DSF, M4A, AAC, WAV. Wah, banyak banget ya ini, jadi lengkap banget. Pemutaran video MP4, 4V, MKV, AVI, BMV, web 3GP ya, 3G2, ASF. Mendukung tampilan HDR saat memutar konten video HDR10. Sensornya sensor jarak, sensor cahaya, akselerometer, giroskop sudah ada, kompas elektronik, motor linear, IR blaster, tahan air dan debu, perlindungan anti percikan ya, bukan IP68 tapi IP53. Sistem operasinya MIUI 12 untuk Poco berbasis Android 10, Poco launchernya 2.0. Isi kotaknya apa aja ya teman-teman? Poco X3 NFC ya, HP-nya, adaptor, kabel USB Type-C, casing anti bakteri dan pelindung layar, alat SIM ejector, panduan pengguna, dan kartu garansi. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman, sekilas dari spesifikasi Poco X3 NFC. Tonton terus video dari saya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.